Warga Diksas, kembali lagi di Nah, kalian kan pastinya udah ini nggak sih, nunggu banget episode senior di Sasindo, kayak pengen banget melihat gimana sih topik-topik yang akan dibawa di senior di Sasindo. Jadi kali ini bersama aku Irawati Sinaga. Tepuk tangan dong. Gimana sih? Semangat dong, semangat. Kali ini aku akan membahas topik-topik yang pastinya berbeda dari episode selanjutnya. Sebelumnya, maaf Kak. Sebelumnya. Nah, kalian tahu nggak sih episode sebelumnya itu apa? Kalau kalian masih ingat? Nggak tahu. Sumpah kalian belum nonton. Sumpah. Jadi Kak Intan mau jawab? Nggak tahu ya. Ih, parah, belum nonton. Kok gitu? Maaf. Habis ini nonton ya. Langsung episode ini langsung nonton. Nah, sebelumnya itu kita udah membahas komunitas yang ada di Diksasindo itu sendiri. Nah, kali ini kita mau bahas topik yang mungkin masih selinear ya sama itu. Kalian tahu nggak topik hari ini apa? Cluenya dress code. Pesta. Kok pesta? Apa tuh Kak? Kali ini topiknya adalah organisasi atau kepanitiaan. Tepuk tangan lagi. Nah, kali ini tentunya aku nggak sendiri ya. Aku bersama narasumber yang ada di kanan saya ini, yang cantik, jelita, berwibawa, berkarisma seperti Akyu. Seperti Akyu. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum kenal sama kakak-kakak cantik di sebelah saya ini. Mungkin kakak ini bisa memperkenalkan diri ya. Oke, kenalin, nama aku Intan Ainur Rahma. Aku dari Diksasindo angkatan 2023. Akan seangkatan kita ya. Betul. Yes. Nah, langsung aja ya. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan kakak saat ini tuh apa aja sih? Sebenarnya aku nggak sibuk-sibuk banget ya. Tapi aku ikut satu organisasi internal, yaitu di Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2025. Di sini aku sebagai Direktur Jenderal Kedirjenan Gerakan Sosial di Kementerian Sosial Masyarakat. Wow. Lalu selain itu aku juga ikut di UKM tingkat fakultas. Aku ikut yang basicnya terkait pers mahasiswa atau jurnalis. Aku ikut LPM Mimesis. Di situ aku sebagai staf redaktur liputan media. Sumpah, tepuk tangan guys. Sumpah, sungguhan. Nah, Iya dong. kalau boleh tahu Kak, kan itu tadi dibilang itu ada ikut EM sama Mimesisnya. Tadi kan Betul. itu organisasi yang sedang diikuti. Yang pernah diikuti Kak, coba spill up aja tuh. Kalau organisasi yang pernah aku ikutin ya, sebenarnya aku mulai ikut dunia keorganisasian ini itu sejak aku duduk di kelas 10 SMA. Sumpah, sungguhan. Dulu aku ikut organisasi yang basicnya terkait jurnalis. Jadi sama, tahun ini aku ikut di LPM sebagai anak jurnalis atau anak pers. Di SMA aku juga ikut sebagai anak jurnalis juga. Karena aku memang suka sesuatu yang berkaitan dengan sastra, desain, kayak gitu aku suka. Nah, akhirnya waktu itu aku milih organisasi yang basicnya terkait jurnalis yang sejak aku bilang tadi. Tapi fun fact-nya, aku itu ya ikut organisasi itu bukan karena aku mau, bukan karena aku kepingin FOMO kayak aku nanti mau ikut organisasi, nanti aku ikut kegiatan. No, aku mau itu karena apa? Karena aku pikir itu wajib. Aku pikir ikut organisasi di SMA aku atau di mana aku itu wajib. Terus ya udah, karena aku nggak ada target apapun terkait organisasi waktu SMA, aku pilihlah organisasi yang sekiranya kalau dipikir-pikir paling ringan. Dipikir-pikir. Nah, akhirnya aku juga pertimbangin dari segi apa yang aku suka. Kayak tadi kan aku bilang kan, aku suka sastra, aku suka desain, aku suka fotografi juga kayak gitu kan. Yaudah, akhirnya aku pilih, jurnalis ini memang linear sama yang aku mau. Daftarlah aku, dan ternyata di situ aku dapat banyak benefit. Dari segi relasi. Tuh, Kak? Yang awalnya aku cuma punya temen di satu kelas aku kan anak IPS 1 ya. Aku cuma punya temen dari satu kelas aku, bukan tiba-tiba sih. Ternyata dari organisasi itu, dari jurnalis itu aku punya temen di semua kelas di sekolah aku. Sumpah? Satu angkatan. Iya, enggak semuanya sih, tapi di setiap kelas aku punya temen dari organisasi itu. Dapat tuh kan relasi kan. Dan kalian juga pasti tahu lah ya, relasi itu sepenting apa. Misal nih, ada sesuatu yang tidak bisa dibantu dari teman sekelas kita. Nah, kita tuh bisa minta tolong ke temen dari kelas yang berbeda. Nah, itu benar-benar beneficial banget sih buat aku. Terus dari segi relasi kayak gitu kan. Kalau misal dari segi pengalaman, tidak main-main bro. Kalau misalnya ikut organisasi, yang pasti kita bakalan dapet experience baru. Apa yang belum pernah kita ikutin. Contohnya nih, kita dapet prokeran. Terus belum lagi nanti bakalan ada kegiatan rutin. Terus juga nanti
bakalan didelegasikan di proker-proker dari organisasi lain. Karena aku juga waktu itu beberapa kali lah didelegasikan ke proker-proker yang dibawahi oleh OSIS. Nah, singkat cerita waktu kelas 12, aku kan udah mulai kebayang nih aku mau nyari kampus apa, mau cari perguruan tinggi apa. Salah satunya ngomongin terkait organisasi. Aku ngobrol sama temen aku, di sahabat aku namanya Melinda, sahabat aku dari SMA. Melinda? Ya, ingat ya Mel? Melinda. Aku bilang gini ke Melinda, Mel, kayaknya nanti aku gak mau ikut organisasi. Capek, aku bilang gitu. Capek, tiap minggu ada kegiatan, tiap minggu ada rapat, bener-bener pusing gitu kan. Terus aku, salah satunya aku bilang kayak gini, maaf banget ya Allah, aku menjilat ludahku sendiri. Aku bilang kayak gini, apalagi ikut BEM. Terus ternyata waktu aku masuk kelas sebagai mahasiswi Universitas Brawijaya, ternyata aku tergoda lah oleh ini. Akhirnya aku di semester 1 aku mulai join tuh di eksekutif mahasiswa juga sebagai staf magang. Karena kan semester 1 kan baru bisa staf magang lah ya. Staf magang di Direktorat Brawijaya Mengajar. Tapi tahun ini udah ganti namanya Kementerian Brawijaya Mengajar. Nah di situ aku ikut beberapa proker seperti Bijaraya, Berawan kayak gitu. Terus di semester 2 ternyata aku ketagihan nih sama organisasi ini. Aku ketagihan, akhirnya aku lanjut di organisasi yang sama tapi di kementerian yang berbeda. Akhirnya aku milih di Kementerian Sosial Masyarakat. Karena aku pikirnya Kementerian Sosial Masyarakat ini itu bakalan jiwa-jiwa pengabdiannya itu bakalan lebih dapet. Nggak cuman hanya di lingkup pendidikan ataupun di lingkup pengajaran aja. Yaudah akhirnya aku join lah di Kementerian Sosial Masyarakat dan alhamdulillahnya juga lolos. Semester 2, semester 3 berlalu. Sekarang semester 4 akhirnya. Awalnya nih aku mikir kayak gini, aku pernah bilang gini sama temen aku. Kayaknya aku gak mau lanjut EM lagi deh. Tiap minggu rapat, tiap minggu ini itu, banyak duit juga yang dikeluarin gitu. Tapi ternyata, saya tergiur terjilat ludah lagi ya. Iya, saya tertarik lah, termotivasi untuk lanjut. Seperti yang sekarang ini, seperti yang aku bilang tadi, sekarang aku di EM lagi. Di kementerian yang sama, yaitu di Kementerian Sosial Masyarakat. Gitu. Melinda setelah nonton ini langsung ngechat dia aja ya, kayak sumpah kamu mengkhianati perkataan kamu sendiri, sumpah. Sungguhan. Udah sendiri sebenarnya agak malu ya, tapi nggak apa-apa. Karena ini adalah kegiatan yang positif, yang bisa membawa relasi. Jadi nggak apa-apa guys, kecuali kalian ngejilat udah sendiri yang negatif. Itulah ya. Nah, itu dari organisasi. Tapi kalau dari kepanitiaan, sebenarnya kepanitiaan aku nggak begitu banyak ya, tapi aku udah beberapa kali ikut volunteer. Yang pertama di semester 1 aku ikut volunteer di Bijaraya Brawijaya Mengajar. Lalu di semester 3 aku lanjut lagi di Bijaraya Brawijaya Mengajar. Lalu juga aku di tahun kemarin aku ikut di Raja Brawijaya sebagai staf divisi acara. Gitu. Aku punya satu fun fact sih. Apa sih? Coba kalian searching di YouTube apa sih namanya? Jingle Raja Brawijaya. Itu ada muka aku. Karena aku salah satu yang ikut jingle itu. Nanti kalian bakal nemu muka aku sih pasti. Maba-maba 2024 kemarin langsung searching kakak ini di video jingle Raja Brawijaya. Betul. Itu ada muka aku. Gila. Keren banget, Kak. Nah, kalau kita tahu kan dari semester lalu kan kakak udah mulai ikut penelitian sama keorganisasian. Nah, apalagi di semester ini nih kita kan sibuk PKM atau sibuk ini keminatan dan yang lainnya. Apa sih yang buat kakak itu tertarik untuk tergabung dalam organisasi, apalagi yang sekarang tadi kakak bilang di EM ya, itu kan cukup besar ya ruang lingkupnya. Apa sih yang bikin kakak tertarik gitu loh? Oke, sebenarnya ngomongin terkait motivasi ya teman-teman. Motivasi aku tuh nggak yang gimana-gimana sih, karena yang pasti aku ngincer sesuatu yang memang aku mau. Aku percaya kalau misalnya relasi itu sepenting itu, dan memang aku ngerasa sampai sekarang sepenting itu. Misal nih, karena aku kan sekarang kan juga selain sibuk di organisasi ataupun UKM, kan aku juga sibuk di lomba ya. Lomba itu namanya PKM Dikti atau Program Kreativitas Mahasiswa kalau nggak salah. Nah, aku bingung nih cari tim untuk tim aku, karena kebetulan di situ aku sebagai ketuanya kan. Aku bingung nih cari teman, karena aku punya teman di jurusan yang aku mau, jurusan yang aku cari untuk jadi tim PKM aku, gampang lah, tinggal calling. Itu enaknya relasi, serius. Nah, katanya kan tadi udah berorganisasi dari SMA ya, betul, dari kelas 10 bahkan ya. Apa sih kayak pengalaman yang bikin kakak tuh kayak, oh jadi kayak gini ya berorganisasi, dan pokoknya yang paling berkesan, dan sebaliknya yang paling buruk yang kayak kakak tuh nggak ngira bakal dapet pengalaman itu selama berorganisasi dan mengikuti kepanitiaan. Coba kak di-spill kak buat teman-teman. Kalau kepanitiaan yang paling berkesan ataupun proker yang paling berkesan selama aku ikut organisasi ya,
tentunya di Sosma sih. Apalagi di Sosma tahun kemarin, aku kan sebagai staf di Kementerian Sosial Masyarakat ya, seperti yang aku bilang tadi. Nah, itu aku ada nih salah satu program kerja yang aku pegang, yaitu Brawijaya for Inclusivity. Nah, di tahun aku itu ada satu sub program kerja yang baru bener-bener ada di tahun aku, namanya Art Space Inclusion. Nah, aku ngerasa itu bener-bener jadi pengalaman yang paling berkesan aku sih, karena kita tuh di situ gak cuman menyuarakan terkait inklusivitas, tapi bagaimana kita bisa memberikan ruang untuk mereka yang mohon maaf berbeda lah ya dari kita, untuk mereka tuh bisa kasih tunjuk nih, kalau misalnya mereka juga punya loh karya, mereka juga berbakat, bahkan bisa jadi mereka lebih daripada kita, kayak gitu. Betul. Dan menurut aku itu menjadi salah satu pengalaman yang berkesan sih, karena itu bisa dibilang event yang gede juga di kementerian aku. Kalau pengalaman yang buruk sebenarnya nggak ada ya, maksudnya kayak nggak ada yang buruk-buruk banget, karena aku percaya sesuatu yang buruk itu pasti ada hikmahnya. Gini deh, kalian analoginya gini, kalau misal kalian sehat, pasti sakit itu menyadarkan kalian bahwa sehat itu penting. Yes, Gitu. betul banget. Jadi sesuatu yang buruk itu jangan dibuang, tapi ditelaah gitu. Dijadikan pelajaran ya. Betul. Betul banget. Nah, tadi kan apalagi kita kan udah semester 4 nih, Kak. Pastinya kegiatan akademik ataupun non akademik itu bikin kita tuh kayak terkuras energinya. Nah, gimana sih cara Kakak itu membagi waktu antara kegiatan non akademik dan akademik itu sendiri? Karena mengingat ini ruang lingkupnya cukup besar, pastinya banyak tekanan, banyak rapat-rapat yang bikin kita tuh kadang bingung nih. Kita harus prioritasin yang mana, sedangkan kita tuh sendirinya itu ke pressure di akademik itu sendiri. Gimana tuh, Kak, caranya? Oke, kalau cara aku membagi waktu ya, yang pertama dan yang paling utama kita harus tahu nih skala prioritas. Kalau aku di Malang ini, tentu skala prioritas aku yang paling pertama dan yang paling menduduki pertama itu adalah akademik. Karena aku ada di Malang ini, aku ada di UB ini, tentunya aku mau kuliah, aku mau melanjutkan pendidikan aku. Itu nomor satu dan itu tidak terbantahkan. Lalu untuk organisasi dan juga UKM itu bisa dibilang itu opsi sekunder sih, kita bisa ikut bisa enggak. Nah, dari situ juga aku ngerasa aku punya banyak banget nih pengalaman. Dan caranya aku membagi waktu dengan experience aku, itu caranya seperti yang bilang tadi, skala prioritas. Dimana kita bisa menentukan mana sih yang paling penting. Aku ada salah satu, apa sih, ini namanya teori bukan ya, itu namanya Matrix Eisenhower, kalau nggak salah ya. Itu salah satu yang dipelopori oleh tokoh Amerika Serikat. Kalau nggak salah dia itu presiden ke-34 atau 43 ya, aku lupa. Itu ada yang namanya skala prioritas itu berdasarkan mendesak penting tidak mendesak tidak penting, sama tidak penting tidak mendesak. Wow. Itu caranya kita menentukan bagaimana sih yang perlu kita dahuluin dan enggak itu ditinggalin, bukan, tapi mana sih yang sekiranya ketika nanti ada kegiatan yang bentrok, mana sih yang bakalan kita pilih. Kan nggak mungkin nih kita membelah seperti amuba kan, nggak mungkin dong kita membelah menjadi dua kalau misalnya ada dua kegiatan. Kage bunshin nih, Kak. Nah, yang pasti kita harus mencari tahu mana sih yang paling penting. Dan selain kan yang tadi kan mendesak penting, mendesak tidak penting, mendesak penting, penting tidak mendesak tidak penting. Nah, yang kedua ialah penting mendesak. Jadi cari tahu di antara dua kegiatan itu misal berbentrokan, cari mana yang penting gitu. Yang paling, karena antara mendesak dan penting itu bobotnya jauh lebih urgent penting. Yes, betul. Gitu. Kalau misal itu ya terkait manajemen waktu aku sendiri. Nah, selain itu aku menggunakan apa ya namanya? Metode time management yang namanya time blocking. Bagaimana kita tahu nih schedule kita ataupun jadwal kita di dalam satu hari, baik itu hari ini, besok, lusa, tulat, tubin dan seterusnya. Jadi ketika nih misalnya hari ini ada notifikasi jarkoman, aku ada rapat di tanggal ini, ini aku langsung masukin jadwal aku di Google Calendar yang ada di laptop aku sama di kalender yang ada di HP aku. Nah, itu aku masukin jadwal-jadwal yang memang sudah ada waktunya. Betul. Nah, kalau misal terkait tugas itu kan sifatnya fleksibel ya. Maksudnya bisa dikerjain pagi, siang, sore, malam, bahkan kita nggak tidur tuh bisa kan. Nah, itu aku catat di notes atau enggak aku tulis di kertas, aku tempelin di tembok. Kalau misal udah selesai aku coret. Itu caranya aku. Jadi, yang aku tampilin di kalender itu adalah jadwal yang memang sudah ditetapkan dan ada waktunya. Tapi jangan lupa teman-teman, selain kewajiban yang kita pilih, ada satu kewajiban yang tidak bisa kita pilih, dan itu menjadi kewajiban kita dari kita lahir. Apa itu, Kak? Yaitu kewajiban untuk menjaga kesehatan. Masya Allah, tabrak. Dan gini, jadwal me time itu menurut aku perlu sih, walaupun sebenarnya susah ya. Tapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya kita sakit, yang rugi siapa? Organisasi kita juga kan. Yang rugi siapa? UKM kita juga kan. Jadi gini, kalau misalnya kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau misalnya kita sakit, ya semua kewajiban itu bakalan
apa ya, bakalan rusak lah Terbengkalai. istilahnya. Bener banget, bakalan terbengkalai. Jadi yang pertama, selain kalian juga harus fokus di akademik dan juga non akademik, kalian juga harus fokus sama kesehatan kalian. Aku sekarang gini, dulu kelas misal semester 1, 2, 3 aku bener-bener cukup ngeforsir diri aku. Kelas misal aku nargetin malam ini selesai, aku bakalan, entah itu aku sakit, entah itu aku ngantuk, aku bodo amat, yang penting aku harus ngerjain. Harus Tapi di-push sekarang, dulu itu gitu. Iya, iya. Tapi sekarang aku kayak, aku ngantuk dikit, mending aku tidur. Tapi aku pasang alarm buat aku bangun 2 jam setelahnya. Aku gini, kalau misal aku tidur setengah jam, 1 jam, menurut aku udah cukup ngebikin pusing aku hilang, ngantuk aku hilang, kan bisa kembali nih ngerjain tugas yang memang sebelumnya udah aku tinggal tidur gitu loh. Tapi dengan cara itu kan aku bisa ngerjain sesuatu dengan lebih fokus daripada nih kita ngerjain terlalu ngeforsir diri kita, ngerjain pas dalam waktu ngantuk, sakit bahkan. Itu tuh belum tentu hasil yang kita hasilkan itu Baik. memuaskan. Yes. Malah apalagi aku akan jauh lebih menyesal ketika aku submit tugas tapi aku gak ngerti aku puas apa nggak sama tugas yang aku submit. Jadi dipastikan kalau misal kalian capek itu ya, kalau misal bisa ya teman-teman, itu di apa ya, lebih dipentingin lah terkait kesehatan itu sendiri. Kalau misal kalian sakit, jangan pun tugas hari ini, tugas nanti yang bakal dikasih sama dosen tuh bakalan terbengkalai gitu. Betul. Gitu. Itu sih sebenarnya. Terus juga nih kalau misal ngomongin terkait kesibukan ya, kan contoh nih ada 2 kegiatan yang bersamaan, dan yang pastinya kita itu harus tahu di antara 2 itu mana yang paling penting. Contoh waktu itu, nggak usah contoh waktu itu deh, hari Pengalaman hari ini. ini. Ya hari ini. Pengalaman. Sebenarnya setelah podcast ini aku ada rapat 2. Sumpah. Gak bohong, aku di organisasi yang sama juga yang PDH yang pakai ini. Gitu, 2. Yes. Nah, tapi kebetulan memang tempatnya itu di tempat yang sama. Dan gimana caranya aku menentukan di mana aku, kan aku sebagai dirjen di 2 program kerja yang sekarang ini nanti bakal rapat, itu otomatis aku sebagai dirjennya harus datang kan. Yes. Tapi caranya aku nentuin mana sih proker yang bakal aku dampingin, itu aku adalah melihat terkait urgensi itu sepenting itu. Kepentingan berarti. Iya, tadi kan aku bilang kan matriks Eisenhower itu yang nomor 2 itu terkait penting, tidak mendesak, ataupun bahkan mendesak penting. Itu sih yang paling penting. Itu sih kalau misalnya dari aku sendiri. Oh ya, kalian bisa gunain aplikasi yang sudah aku sebutin tadi ya. Kalau nggak kalender di HP, Notes, atau nggak kalian misalnya kalian suka nulis, ya udah nulis aja nanti tempel di tembok, atau enggak nanti kalian gunain Google Calendar, terus Trello, dan masih banyak lagi gitu. Itu sih sebenarnya basic ya teman-teman, tapi ya itu sih kalau dari aku sendiri. Terkadang banyak yang lupa tuh Kak untuk menggunakan teknologi ya. Yang Manfaatkan guys. Kayak itu bisa membuat kita tuh lebih gampang ya Kak dalam urusan waktu mungkin, atau urusan memanage kepentingan, atau mungkin teman-teman yang kayak malas bikin di Google Calendar dan sebagainya, kalian bisa pakai ChatGPT guys. ChatGPT buatkan aku ini nih pokoknya sesuai dengan kepentingan dan urgensi kalian ya. betul. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya Kak. Oke, next. Tadi kan udah dibilang nih gimana tips and trick untuk memanage waktu. Sekarang tips and trick buat teman-teman itu gimana sih cara teman-teman yang saat ini mau join ke panitiaan atau organisasi, atau sedang mengikuti kepanitiaan dan organisasi untuk enjoy sama apa yang mereka lakuin. Karena kan tadi seperti yang aku udah sempat senggol, pastinya banyak tekanan-tekanan, baik itu dari organisasi ataupun dari akademik, dan gimana sih cara mereka enjoy ketiga itu. Pertama organisasi, terus akademik, sama me time tadi, si waktu main untuk bersosialisasi atau gimana tuh Kak? Kalau misal terkait apa tadi namanya? Tips buat enjoy. Oke, tips. Sebenarnya gini sih, kalau ngomongin terkait tips dari organisasi itu sendiri nih, dari awal dulu kali ya, dari terkait boleh. tips and trick untuk mengambil organisasi. Karena organisasi yang kita pilih itu benar-benar seberpengaruh itu. Gimana caranya nanti kita bisa menghandle akademik itu sendiri itu bergantung sama organisasi yang kita pilih. Yang pertama, ketika kalian mau memilih organisasi, yang harus kalian pertimbangkan adalah minat dan bakat kalian. Karena sesuatu itu bahkan lebih enak ketika kita bisa, ketika kita mau, ketika kita punya ketertarikan dan memang kita udah terjun di bidang itu gitu loh. Betul. Tapi kalau misal kalian mau keluar dari comfort zone, bisa banget. Contohnya nih, kalian nggak ada bakat terkait teater, tapi kalian mau join di teater, misal teater lingkar atau bahkan teater di, bisa banget guys. Jadi intinya kalau misal kalian mau keluar dari comfort zone, pastiin dulu kalian minat. Daripada kalian cuman coba-coba asal FOMO gitu ya, kan. jangan sampai FOMO. Ikut-ikut teman gitu Kak. Jangan sampai FOMO, jangan sampai ikut-ikut teman, karena Oh, no. ya kadang memang FOMO itu
endingnya bisa bagus kan kita nggak tahu. Tapi kalau misal FOMO yang nanti kita tuh bener-bener yang clueless banget di organisasi tersebut, jatuhnya nanti kalau misal ninggalin tanggung jawab di sana kan jadi dirinya sendiri yang dapat image buruk di mata teman-teman, dan juga kita kan malah ngerasa kehilangan kesempatan gitu loh untuk grow up gitu. Betul. Nah, selain dari minat dan bakat, kalian juga harus tahu nih benefit apa yang dihasilkan dari organisasi tersebut. Jangan sampai tujuan ataupun visi misi organisasi tersebut itu tidak sesuai dengan kalian. Jadi misal nih, kalau misal contoh nih, kalau misal tujuan kalian pingin dapat relasi di tingkat prodi, misalnya nanti ketika ada tugas apapun kalian bisa kerja sama mereka, punya relasi banyak di prodi itu bagus banget. Kalian bisa join di hima ataupun di komunitas-komunitas yang ada di jurusan kalian. Betul. Tapi kalau misal target kalian ialah relasi di tingkat kampus, kalian bisa join di organisasi ataupun di UKM yang ada di tingkat kampus. Terus juga pun dengan UKM dan masih banyak lagi. Gitu. Itu sih yang menurut aku paling penting ya. Terus tadi apa lagi? Gimana sih cara buat tetap bersosialisasi di lingkungan teman-teman sekampus atau mungkin teman-teman di luar kampus gitu Kak? Gimana? Kalau misal terkait bersosialisasi ya, Yes. tentunya kita juga harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi. Contohnya nih, kalau misal kita berkomunikasi dengan teman, ya harusnya kita juga harus bisa membangun komunikasi yang baik, interaksi yang baik. Jangan gini, asbun itu bagus banget. Kadang kita tuh dengan asbun itu bisa mencairkan suasana gitu. Tapi kita juga harus tahu situasi dan kondisi. Kalau misal di sesuatu yang sifatnya formal ataupun sesuatu yang sifatnya istilahnya serius ya, betul serius. Kita juga harus bisa memposisikan diri, gitu. Betul. Jadi terkait komunikasi itu penting bagaimana kita bisa memposisikan diri kita di situasi-situasi tertentu, gitu. Iya, keren banget. Terus tadi kan kamu nanya terkait kalau misal ngebagi waktu dengan akademik. Yes, betul. Itu lagi balik ke time management. Dengan cara kalian bikin time management nih, misal nih dalam satu hari ini nanti jam 7 sampai jam 9 kalian ada kuliah, terus nanti setelah itu ada rapat A, rapat B, rapat C, tapi kalau misal sudah terstruktur nih, misal udah kelis lah, jam segini aku bakal ini, jam segini bakal ini, itu bakalan bisa membagi lah antara si organisasi tersebut dan juga akademik itu sendiri. Dan untuk gimana sih caranya biar tetap ambis seimbang keduanya, yang pasti kita pertimbangin dulu. Contoh kalau misal besok udah deadline, tugas, tapi hari ini bakal ada rapat, kita pikir-pikir dulu. Seperti yang aku bilang tadi, penting tidak penting, mendesak tidak penting kayak gitu, kita pertimbangin dulu. Kalau misal kita di rapat itu memiliki peran yang penting, otomatis ya kita harus datang. Walaupun mungkin besok deadline. Kadang yang aku pakai ialah multitasking. Jadi di rapat itu aku masuk di dalam forum, tapi aku izin gitu, aku nyimak tetap nyimak, tapi aku bilang aku sambil ngerjain tugas ya gitu. Menurut aku itu menjadi salah satu hal yang harus dipunyai anak organisasi sih. Karena bagaimanapun daripada nih kita cuma ngerjain tugas tapi kita lalai sama satu tanggung jawab. Jadi ya mungkin akan terkesan kayak nggak enak sama teman-teman yang lain, tapi aku yakin banget teman-teman yang lain kan juga kuliah gitu loh. Pastinya ngerti. Mereka juga pasti tahu, apalagi kesibukan UAS yang memang banyak proyek dan lain-lain gitu. Jadi ya multitasking walaupun sebenarnya itu juga membebani dan agak berat juga, tapi itu jadi salah satu kayak kebiasaan anak organisasi sih, gitu. Dan itu sebenarnya positif selagi kita tidak yang nggak yang terlalu, misal nih kita datang rapat tapi kita misah meja terus kita benar-benar ninggalin dia. Apa bedanya kamu di kos sama kamu datang gitu loh. Jadi yang penting ketika kamu di situ nyimak, kan di situ kan aku kan sebagai pendamping lah ya, karena aku sebagai dirijen ya. Jadi aku ngeliatin mereka, nanti ketika mereka nanya, pasti mereka bakalan bilang ke aku, Kak, kalau misal gini gimana. Nanti mereka pasti bilang sama aku. Jadi menurut aku jangan sampai meninggalkan satu kewajiban hanya karena satu kewajiban lain. Kadang ya walaupun sebenarnya ini jelek, aku kadang sedikit mengorbankan waktu tidur aku. Tapi ya aku selalu bilang kayak gini, kalau misal aku hari ini nggak datang rapat atau hari ini aku nggak ngerjain tugas hanya karena rapat, aku bakalan rugi. Entah itu rugi salah satunya atau bahkan rugi dua-duanya. Misal nih, aku ternyata kalau misal hari ini aku datang rapat, ternyata di sini peran aku penting. Tapi kalau misal aku nggak ngerjain tugas, besok deadline, gimana dong? Ya berarti mau nggak mau aku harus ngerjain dua-duanya di waktu yang bersamaan. Terus kalau misal memang
benar-benar aku tidak bisa fokus di rapat itu, ataupun mungkin aku tidak maksimal lah ngerjain tugas di dalam waktu rapat, aku pasti bilang kalau misal aku bakal interupsi, kalau misal aku keluar forum sebentar gimana, aku mau nyelesain tugas ini karena ada deadline dan lain-lain. Itu pasti teman-teman bakalan toleransi lah istilahnya. Ngerti lah ya. Gitu, itu sih. Jadi pesan aku gini, organisasi UKM itu memang pilihan kalian, itu pilihan kalian, tapi apa yang kalian pilih itu harus siap kalian bertanggungjawabin. Aku selalu bilang ini ke diri aku sendiri, kalau aku masuk dengan cara yang baik, aku juga harus keluar dengan cara yang baik. Gitu loh. Jangan sampai aku Menimbulkan image yang jelek. iya itu image, ya enggak munafik ya teman-teman, image itu sangat sesuatu yang harus kita bangun gitu loh. Gitu. Kalau misal kita masuk ke organisasi ini tapi ternyata kita tidak berkontribusi ataupun kita sering ninggalin kewajiban, ya ujung-ujungnya mereka bakal milih kayak mereka bakal ngejudge kita ataupun nilai kita ke anak ini nggak bertanggung jawab, tahu gitu nggak usah ikut ini dong, dan lain-lain. Jadi jangan karena organisasi atau UKM itu menjadi prioritas di bawah akademik kita sendiri, kalian benar-benar ninggalin itu gitu. Itu menjadi salah satu hal yang benar-benar harus kalian pertimbangin. Makanya kalau misalnya milih organisasi ataupun UKM itu jangan sembrono yo. Ojo sembrono, pokok milih ki sesuai sing kamu mau. Sesuai gitu. minat dan bakat mungkin ya, Kak. Betul. Kalau misalnya mau keluar dari comfort zone nggak apa-apa selagi minat. Yes, betul. Minat dan kalian tertarik. Dan pastikan kalian bakalan benar-benar sungguh-sungguh di situ. Gitu. Kalau dari aku sendiri. Dan mungkin buat teman-teman yang kayak takut gitu ya buat join kepanitiaan karena nggak bisa ngebagi waktu, justru di situ ya Kak, cara kita itu dilatih untuk membagi waktu dan gimana sih biar kita tuh multitasking gitu ya. Betul. Dan atau enggak gini, kalau misal ada deadline yang mepet, jangan dikerjain waktu mepet-mepet. Dikerjain di awal waktu. Gitu. Ya, tapi aku agak berbangun dikit ya sebenarnya. Karena aku sebenarnya anaknya juga bukan suka sih, lebih ke ya sering dapat deadline, tapi enggak, kalau telat enggak. Gitu. Tapi kalau misalnya dapat deadline, ya gimana ya? Ada sesuatu yang mungkin harus aku kerjain dulu gitu. Tapi selagi tidak terlambat ataupun tidak lewat tenggat waktu, kenapa enggak? Tuh. Yang penting semuanya terselesaikan. Betul, yang penting jangan gara-gara rebahan tugas kalian nggak ada yang selesai, guys. Tapi ternyata rebahan tuh penting seperti yang aku bilang tadi. Yes, me time. Itu juga jadi salah satu kewajiban kita untuk menjaga diri kita. Kalau kita sakit, ya semua bakal tertinggal. Tapi me time yang disengaja tuh nggak boleh juga nggak sih Kak? Kayak udah tahu nih deadline-nya tuh kayak jam 23.59 tuh. Terus dia dari jam 5 tuh kayak gampang itu aku nonton TikTok dulu terus ngerjain tuh 5 menit, 30 menitnya itu istirahat buat nonton TikTok, 5 menitnya tuh buat ngerjain tuh gimana Kak? Kalau aku sendiri sebenarnya nggak apa-apa sih, selagi kita tetap ada niat buat ngerjain itu, dan pastikan juga apa yang misalnya kita mau scroll TikTok, tapi kita juga harus tetap tahu waktu. Betul. Gitu loh. Kalau misal tadi 23.59 dan sekarang udah maghrib, misalnya udah maghrib, kita masih memutuskan buat scroll TikTok, ya nggak apa-apa, daripada memaksakan diri tapi nanti malah kayak capeknya masih kerasa, terus juga malah ngerjain tugas gak maksimal. Ya mending gak apa-apa, kita rehat sebentar, kita scroll TikTok, scroll Instagram, lihat Twitter dan lain-lain, tapi kita juga harus tahu waktu. Betul. Kita juga harus nge-manage waktu itu sendiri. Kalau misal kita mau scroll TikTok, maksimalin lah beberapa jam udah cukup, atau mungkin beberapa menit cukup. Terus jangan lupa itu tugas tuh harus selesaiin, kalau enggak kamu telat deadline nanti nilaimu nol, nangis. Siapa tuh yang sering itu? Bukan aku ya Kak, seperti